Kamu tahu berapa nilai paket itu, hah? Maaf Pak, motor saya mogok. Orang seperti kamu selalu punya alasan. Dia ingin menjadikanmu kambing hitam karena kurir paling mudah disalahkan. Sebelum kamu memutuskan untuk berhenti mendengarkan, tarik nafas pelan. Karena cerita ini bukan sekedar tentang kehilangan. Ini tentang pilihan yang terlihat benar, tapi diam-diam menghancurkan. Dan kebenaran yang datang terlambat. Dengarkan baik-baik setiap kalimat. Sebab, di sanalah rahasianya tersembunyi. Dan ketika semuanya terungkap, mungkin kamu akan bertanya. Mari kita mulai ceritanya. Ruangan kantor ekspedisi itu sebenarnya tidak besar, tetapi malam itu terasa sesak dan menekan, seolah dinding-dindingnya ikut mempersempit napas setiap orang di dalamnya. Jam digital di atas pintu menunjukkan pukul 19.47 ketika Ardi melangkah masuk dengan seragam basah dan sepatu yang meninggalkan jejak air di lantai keramik. Hujan di luar belum reda, namun yang lebih deras justru suara Rudi yang langsung menghantam tanpa jeda. "Kamu tahu ini klien prioritas," bentaknya keras membuat beberapa karyawan yang sedang mengetik spontan berhenti. Ardi mencoba menjelaskan tentang motor tuanya yang mogok 2 kali di jalan raya yang tergenang, tentang dorongan yang ia lakukan sendirian di bawah hujan, tetapi setiap kata dipatahkan sebelum selesai. "Alasan tidak membayar kerugian," lanjut Rudi tajam. Tatapan rekan-rekannya terasa seperti sorot lampu panggung yang memojokkannya. Dalam diam, Ardi menelan harga dirinya sendiri, merasakan sesuatu retak perlahan di dalam dada. Bukan karena dimarahi, melainkan karena dipermalukan. Setelah suara bentakan mereda, yang tertinggal bukanlah keheningan biasa, melainkan gema kalimat yang menempel di dinding dan kepala Ardi. "Kalau tidak sanggup kerja, keluar saja," ucap Rudi dengan nada dingin sebelum berbalik pergi. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi Ardi, ia seperti vonis yang menggantung di atas kepalanya. Ia bukan anak orang berada. Sejak lulus SMA, ia langsung bekerja demi membantu ibunya yang sakit jantung di kampung. Setiap rupiah yang ia kirim adalah napas tambahan bagi perempuan yang membesarkannya sendirian. Ia ingin membalas, ingin suatu hari membuat ibunya bangga. Namun malam itu, di bawah lampu kantor yang pucat, ia merasa kecil. Tangannya mengepal, bukan untuk melawan, tetapi untuk menahan diri agar tidak terlihat rapuh di depan orang-orang yang mungkin diam-diam merasa lega karena bukan mereka yang dimarahi. Di parkiran belakang, lampu neon berkelip tidak stabil, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di atas aspal basah. Motor tua Ardi berdiri sendirian, catnya kusam dan beberapa bagian berkarat dimakan waktu. Ia membuka jok, memastikan paket terakhir masih aman di dalam tas tahan airnya. Hujan turun lebih deras, menetes di helmnya dan merembas ke kerah baju. Saat ia memutar kunci, mesin hanya bergetar pelan lalu mati. Ia mencoba lagi. Gagal. Napasnya berat. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya yang tersenyum lemah saat terakhir kali video call. "Ibu tidak apa-apa, kamu yang jaga diri," katanya waktu itu. Ardi menutup mata dan berbisik pelan. Bukan pada siapa-siapa, hanya pada harapan. "Jangan mati sekarang, saya masih butuh kamu." Setelah percobaan keempat, mesin menyala dengan suara kasar. Ia tahu suaranya tidak gagah, tetapi cukup untuk membawanya ke alamat terakhir malam itu. Di bawah cahaya redup parkiran, Ardi kembali memeriksa paket berlabel prioritas itu. Ukurannya kecil, dibungkus plastik pelindung dengan segel keamanan transparan. Saat jari-jarinya menyentuh sisi kanan kemasan, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Segelnya sedikit terangkat, sangat tipis, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Dadanya berdegup lebih cepat. Ia yakin ketika menerima dari gudang, segel itu rapat. Apakah hanya terkena gesekan atau seseorang sempat membukanya? Ia membayangkan resiko jika isi di dalamnya rusak atau hilang. Ia juga membayangkan kemudahan untuk pura-pura tidak tahu. Hujan yang semakin deras seperti ikut menekan pikirannya. Namun sejak kecil, ibunya selalu berkata, "Jangan pernah membawa pulang sesuatu yang bukan hakmu, bahkan jika tak ada yang melihat." Kalimat itu terngiang jelas,
lebih keras dari suara hujan malam itu. Alamat terakhir membawanya ke ujung jalan yang tenang dan tertata rapi. Rumah besar itu berdiri megah, dengan gerbang besi tinggi dan lampu taman yang menyala hangat di tengah hujan. Ketika bel ditekan, gerbang terbuka perlahan dengan suara mekanis yang halus. Di teras, seorang wanita tua berdiri tegak, mengenakan syal putih yang kontras dengan malam gelap. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya menunjukkan ketenangan yang sulit ditebak. Ardi melangkah mendekat dan menyerahkan paket dengan kedua tangan, seperti menyerahkan sesuatu yang lebih dari sekedar kiriman. Ia hampir berbalik pergi ketika hatinya menolak diam. "Maaf, Bu, segelnya terlihat sedikit terbuka," ucapnya hati-hati. Wanita itu tidak langsung menjawab. Tatapannya menelusuri wajah Ardi, bukan dengan marah, melainkan dengan rasa ingin tahu yang dalam. Hujan terus turun, namun untuk sesaat waktu terasa berhenti di antara mereka berdua. Wanita itu mempersilahkan Ardi masuk tanpa banyak kata. Ruang tamunya luas, hangat, dan terlalu tenang untuk ukuran rumah sebesar itu. Hujan terdengar samar dari luar, seperti latar musik yang disengaja. Ardi berdiri kikuk di dekat pintu, takut air dari bajunya menodai lantai marmer yang mengilap. Wanita itu meletakkan paket di atas meja kayu besar. Tangannya tidak gemetar saat membuka segel yang tadi diperingatkan Ardi. Plastik terkelupas perlahan. Bukan emas. Bukan uang. Bukan dokumen rahasia yang tebal. Hanya sebuah hard disk kecil berwarna hitam pekat. Sederhana. Diam. Namun cara wanita itu menatap benda kecil itu membuat udara di ruangan berubah berat. "Anak muda," katanya pelan. "Kamu tahu berapa harga benda kecil ini?" Ardi menggeleng. "Lebih mahal dari seluruh isi rumah ini." Jantung Ardi berdegup lebih keras dari suara hujan. Wanita itu mengangkat harddisk tersebut dan memutarnya perlahan di antara jari-jarinya. "Di dalamnya ada data transaksi gelap," ucapnya datar. "Rekening tersembunyi, aliran dana, bukti penggelapan bernilai triliunan." Ardi menelan ludah. Kata triliunan terasa tidak nyata baginya. Ia bahkan jarang melihat angka lebih dari beberapa juta di rekeningnya sendiri. Wanita itu menatapnya tajam. "Kalau kamu mau, kamu bisa saja mengambilnya sebelum sampai ke tangan saya." Kalimat itu tidak terdengar seperti tuduhan, lebih seperti ujian. "Kamu bisa menjualnya. Hidupmu selesai malam ini. Kaya, bebas." Bayangan ibunya muncul di benaknya. Rumah diperbaiki, utang lunas, motor baru, mungkin usaha sendiri. Namun Ardi menggeleng perlahan. "Saya hanya kurir, Bu. Saya dibayar untuk mengantar, bukan mengambil." Untuk pertama kalinya, wanita itu tersenyum penuh arti. Wanita itu berdiri dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap taman. Hujan memantulkan cahaya lampu luar seperti ribuan serpihan kaca. "Aku Ratna Wijaya," katanya tanpa menoleh. Nama itu membuat Ardi terdiam. Ia pernah mendengarnya. Pemilik saham terbesar perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja. Sosok yang jarang muncul namun selalu disebut dengan hormat dan takut. Ratna berbalik perlahan. Seseorang di perusahaan mencoba mencegat paket ini. Ardi teringat segel yang terbuka. Darahnya terasa mengalir lebih cepat. Orang itu berpikir aku tidak akan tahu. Ratna menatap Ardi lurus. "Tapi aku selalu tahu." Suasana berubah dari canggung menjadi berbahaya. Ratna mengambil remote kecil dan menyalakan layar besar di dinding. Rekaman CCTV muncul. Gudang ekspedisi. Waktu menunjukkan 1 jam sebelum Ardi mengambil paket. Seorang pria masuk ke ruangan penyimpanan, gerakannya cepat namun gelisah.
Ia melihat ke kanan dan kiri sebelum mengambil paket kecil yang sama. Pisau kecil mengiris segel. Hard disk diperiksa sebentar, wajah pria itu tertangkap kamera saat ia menoleh. Jelas, tidak terbantahkan. Rudy, atasan yang tadi memaki Ardi di depan semua orang. Lutut Ardi terasa lemas. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena ia sadar. Ia baru saja berdiri di tengah pusaran sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar keterlambatan. Ratna mematikan layar. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara hujan yang setia. "Kamu tahu sekarang," katanya tenang. "Dan mengetahui sesuatu seperti ini bisa berbahaya." Ardi menarik napas panjang. Ia sadar, sejak ia memilih jujur tentang segel itu, hidupnya sudah melenceng dari jalur biasa. "Apa yang ibu inginkan dari saya?" tanyanya akhirnya. Ratna berjalan mendekat. Tatapannya tidak lagi sekadar menilai, melainkan memutuskan. "Aku ingin tahu satu hal," ucapnya pelan. "Jika besok kamu dimarahi lagi, difitnah, bahkan dipecat, apakah kamu tetap berdiri di sisi yang benar?" Pertanyaan itu menggantung seperti pisau di udara. Ardi tidak menjawab cepat. Namun ketika ia mengangkat kepala, sorot matanya tidak lagi ragu. "Saya mungkin miskin, Bu. Tapi saya tidak mau jadi pencuri." Ratna tersenyum tipis. "Bagus. Karena mulai besok, permainan sebenarnya dimulai." Pagi itu, kantor ekspedisi terasa berbeda. Bukan karena suasananya lebih sibuk, tetapi karena bisik-bisik yang menyebar lebih cepat dari biasanya. Ardi baru saja meletakkan helmnya ketika dua satpam menghampirinya dan memintanya masuk ke ruang manajer tanpa penjelasan. Di dalam ruangan, Rudy sudah duduk dengan wajah tegang, sementara dua orang dari divisi audit berdiri di belakangnya. Sebuah paket kecil diletakkan di meja, paket yang sama. Rudy menatap Ardi tanpa ekspresi. "Kami menemukan kejanggalan pada pengiriman semalam," ucapnya dingin. "Dan kamu orang terakhir yang memegangnya." Ardi merasa darahnya turun ke kaki. Ia mengerti, permainan ini telah dimulai. Rudy membuka map berisi dokumen cetakan dan foto tangkapan layar CCTV dari sudut yang berbeda. Namun kali ini bukan rekaman yang diperlihatkan Ratna semalam. Sudut kamera hanya menunjukkan Ardi mengambil paket dari rak. Tidak ada adegan Rudy membuka segel. "Segel rusak saat sampai ke klien," kata Rudy dengan nada terkontrol. "Kamu ingin menjelaskan?" Nada itu bukan pertanyaan, melainkan jebakan. Ardi tahu rekaman lengkapnya ada pada Ratna. Namun ia tidak bisa menyebut nama itu begitu saja. Jika ia bicara, ia justru bisa terlihat seperti mencari pembelaan kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya berdiri sendirian di tengah kebohongan yang tersusun rapi. Keputusan itu keluar lebih cepat dari yang ia duga, tanpa investigasi panjang, tanpa kesempatan menjelaskan secara adil. Ardi dinonaktifkan sementara dengan alasan pelanggaran prosedur keamanan. ID card-nya diminta. Seragamnya dianggap bukti kerja yang harus dikembalikan jika ia benar-benar terbukti bersalah. Di luar ruangan, beberapa rekan kerja memandangnya dengan campuran simpati dan ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Di parkiran, Ardi berdiri lama di samping motornya. Angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Ia tidak marah karena dipecat. Ia marah karena dipaksa memikul kesalahan yang bukan miliknya. Saat Ardi hampir menyalakan motor tuanya, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Suara di seberang terdengar tenang dan familiar. "Datanglah ke rumah saya," kata Ratna singkat. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada kepanikan. Hanya kepastian. Ardi menyadari bahwa apa yang terjadi di kantor pasti sudah diketahui wanita itu. Ia menutup telepon dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian.
Namun, ia juga sadar melibatkan diri lebih jauh berarti melangkah masuk ke konflik yang mungkin menghancurkan kariernya selamanya. Di rumah megah itu, Ratna sudah menunggu dengan layar besar menyala. Kali ini, bukan hanya rekaman CCTV, tetapi juga data keuangan yang terhubung langsung dengan nama Rudi. Transfer mencurigakan, komisi gelap, upaya menjual data sebelum sampai ke tangan pemiliknya. Dia ingin menjadikanmu kambing hitam, ucap Ratna tanpa emosi. Karena kurir paling mudah disalahkan. Ardi menatap angka-angka di layar yang terlalu besar untuk dipahami sepenuhnya. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyanya pelan. Ratna tersenyum tipis. Tetap diam dan biarkan dia merasa menang. Ardi mengerutkan dahi. Ratna melanjutkan. Karena seseorang yang merasa menang biasanya mulai ceroboh. Dan disitulah permainan benar-benar berbalik arah. Beberapa hari setelah Ardi dinonaktifkan, suasana kantor justru terlihat normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rudi berjalan melewati meja-meja karyawan dengan langkah mantap dan wajah percaya diri. Ia bahkan tertawa kecil saat berbicara dengan klien melalui telepon, menyebut kasus kebocoran paket sudah ditangani. Dalam pikirannya, semuanya berjalan sesuai rencana. Kurir sederhana telah menjadi tameng sempurna. Tidak ada yang akan mencurigai manajer yang selalu terlihat disiplin dan ambisius. Namun rasa aman itu perlahan berubah menjadi kesombongan. Ia mulai memindahkan dana, menutup jejak, dan melakukan transaksi tambahan yang ia anggap tak akan terdeteksi. Tanpa ia sadari, setiap gerakannya sedang diamati lebih dekat dari yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain kota, Ardi duduk di ruang kerja Ratna yang dipenuhi layar dan dokumen. Ia tidak lagi memakai seragam kurir, hanya kemeja sederhana yang membuatnya terlihat seperti orang biasa yang tersesat di dunia besar. Ratna memperlihatkan grafik transaksi yang melonjak tak wajar sejak paket itu hampir dicegat. Orang yang serakah tidak pernah berhenti di satu kesalahan, ucapnya tenang. Ardi memperhatikan angka-angka yang bergerak di layar, mencoba memahami dunia yang selama ini jauh dari kehidupannya. Ia bukan ahli keuangan, namun ia mengerti satu hal. Rudi bukan hanya mencoba mencuri data, ia mencoba membangun kerajaan kecilnya sendiri dari kebohongan. Dan semakin lama dibiarkan, semakin besar kerusakan yang akan terjadi. Ratna akhirnya memanggil rapat mendadak dengan jajaran direksi dan pemegang saham utama. Ruangan rapat dipenuhi jas mahal dan wajah-wajah penuh perhitungan. Rudi duduk di salah satu kursi utama, berusaha terlihat tenang meski keringat tipis mulai muncul di pelipisnya. Ketika Ratna berdiri dan meminta layar dinyalakan, suasana berubah. Rekaman CCTV lengkap diputar tanpa potongan. Adegan Rudi membuka segel paket terlihat jelas, tanpa ruang untuk penyangkalan. Beberapa orang di ruangan itu saling pandang, terkejut dan marah. Rudi mencoba menyela, mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam oleh bukti yang terlalu kuat untuk disangkal. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan kepercayaan diri yang selama ini ia pakai seperti topeng. Berita internal perusahaan menyebar cepat sebelum siang. Rudi resmi diberhentikan dan dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta percobaan manipulasi data perusahaan. Ketika ia keluar dari gedung dengan pengawalan keamanan, tidak ada lagi tatapan hormat seperti biasanya. Beberapa karyawan yang dulu diam kini memandangnya tanpa simpati. Ia mencoba menjaga wibawa, namun langkahnya terasa berat dan tidak stabil. Telepon genggamnya berdering tanpa henti, media, rekan bisnis, bahkan keluarga yang kebingungan. Dalam hitungan jam, reputasi yang ia bangun bertahun-tahun runtuh seperti bangunan tanpa fondasi. Dan di tengah kekacauan itu, ia akhirnya menyadari satu kesalahan fatal. Ia meremehkan seorang kurir yang dianggap tak berarti. Sore harinya, Ratna memanggil Ardi kembali ke kantor, bukan melalui pintu belakang, melainkan melalui pintu utama. Beberapa karyawan yang dulu menunduk, kini berdiri dan memberi jalan. Di ruang yang sama tempat ia pernah dimarahi, Ratna berdiri di depan semua orang. Orang ini, katanya sambil menunjuk Ardi, bisa saja diam dan menyelamatkan dirinya sendiri. Suasana hening.
Tapi dia memilih jujur. Tatapan yang dulu meremehkan kini berubah menjadi hormat. Ardi tidak merasa bangga, ia hanya merasa lega. Namun ia belum tahu, penghargaan yang akan ia terima bukan sekedar pengembalian jabatan. Ratna menatapnya dengan senyum yang menyimpan rencana jauh lebih besar dari sekedar pemulihan nama baik. Setelah ruangan kembali sepi dan para karyawan bubar, Ratna meminta Ardi tetap tinggal. Cahaya sore masuk melalui jendela besar, memantulkan warna keemasan di lantai marmer yang dulu terasa asing baginya. Ardi berdiri dengan perasaan campur aduk, lega, lelah, dan sedikit canggung. Ia mengira semuanya selesai setelah namanya dibersihkan. Namun, Ratna justru duduk kembali dan menatapnya dengan ekspresi yang lebih lembut dari sebelumnya. Perusahaan ini membutuhkan orang yang tidak bisa dibeli, katanya perlahan. Ardi mengira itu hanya pujian, sampai kalimat berikutnya membuat napasnya tertahan. Aku ingin kamu bekerja langsung di bawah saya. Dunia Ardi yang sederhana kembali berguncang. Kali ini bukan karena tuduhan, melainkan karena kemungkinan yang terasa terlalu besar untuk dirinya. Ratna berdiri dan berjalan menuju lemari arsip tersembunyi di balik panel kayu. Ia mengambil sebuah map tebal bersegel rasmi dan meletakkannya di meja. Aku sudah lama mencari seseorang seperti kamu, ucapnya tanpa basa-basi. Ardi mengernyit, tidak mengerti. Ratna membuka map itu dan memperlihatkan dokumen perencanaan restrukturisasi perusahaan. Ada rencana pembentukan divisi pengawasan independen, unit yang bertugas memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan. Aku tidak butuh orang terpintar, lanjutnya. Aku butuh orang yang tetap jujur ketika tidak ada yang melihat. Kata-kata itu mengalir pelan namun berat. Ardi merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, kejujurannya bukan sekadar prinsip, tetapi aset yang dihargai. Posisi ini bukan sekadar jabatan, kata Ratna tegas. Ini tanggung jawab besar, dan banyak yang tidak akan menyukainya. Ardi terdiam. Ia sadar, menerima tawaran itu berarti melangkah ke dunia yang penuh tekanan dan mungkin ancaman baru. Ia bukan lulusan universitas ternama. Ia hanya kurir yang terbiasa menembus hujan dan macet. Namun ia juga ingat, malam ketika ia memilih jujur tentang segel kecil itu. Jika saat itu ia bisa berdiri teguh, mengapa sekarang ia harus ragu? Dengan suara yang tidak lagi gemetar, Ardi menjawab, "Saya tidak punya banyak pengalaman, Bu, tapi saya tidak akan mengkhianati kepercayaan." Ratna mengangguk pelan, seolah keputusan itu sudah ia prediksi sejak awal. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terlihat. Divisi baru resmi diumumkan, dan nama Ardi tercantum sebagai Kepala Unit Pengawasan Internal. Bisik-bisik muncul lagi di kantor. Namun kali ini bernada berbeda. Lebih hati-hati, lebih hormat. Gajinya naik drastis, cukup untuk memperbaiki rumah ibunya dan memastikan pengobatan terbaik. Namun kejutan terbesar datang saat Ratna memanggilnya kembali. Ia menyerahkan dokumen kepemilikan saham minoritas perusahaan atas namanya. Ini investasi atas integritas, ucapnya singkat. Angka di atas kertas itu membuat Ardi terdiam lama. Ia tidak lagi sekadar karyawan. Ia kini bagian dari pemilik perusahaan. Kekayaan itu bukan hasil keberuntungan cepat, melainkan konsekuensi dari satu keputusan kecil yang ia buat di bawah hujan malam itu. Bertahun-tahun berlalu, dan nilai saham perusahaan melonjak drastis setelah restrukturisasi besar-besaran. Unit pengawasan yang dipimpin Ardi berhasil mencegah berbagai kebocoran dan korupsi internal. Media mulai menyebut namanya sebagai simbol integritas di dunia bisnis. Investasi berkembang, kemitraan meluas, dan kekayaan yang terkumpul jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Namun, setiap kali hujan turun, Ardi masih teringat malam ketika ia berdiri di depan gerbang besar dengan motor tua dan seragam basah. Ia sadar, kekayaan triliunan itu bukan dimulai dari strategi cerdas atau koneksi elit.
Ia dimulai dari keputusan sederhana untuk berkata, "Maaf Bu, segelnya terbuka." Dan dari sanalah takdirnya berubah selamanya. Kadang hidup tidak berubah karena keberanian besar. Ia berubah karena keputusan kecil yang hampir tak terlihat. Seorang kurir yang bisa saja diam, memilih bersuara. Seorang pria yang bisa saja mengambil, memilih menjaga. Di dunia yang sering mengukur nilai manusia dari jabatan dan uang, ia membuktikan bahwa integritas memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kekayaan terbesar bukanlah angka di rekening, melainkan nama yang tetap bersih ketika badai datang. Dan malam itu, di bawah hujan yang sama, seorang kurir tidak hanya mengantar paket. Ia mengantar dirinya sendiri menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan.